Coba kita tasrif sama-sama dari bab 1 fa'ala yaf'ulu beserta contohnya nasara yansuru. Usahakan tidak melihat buku. Ya, mulai. Nasara bab 2 fa'ala yaf ya sama-sama ya contohnya dorobayat ribu mulai madribun atau madrobun madribun maf'ilun ya bab 3 fa'ala yaf alu silakan contohnya fataha silakan bab 4 fa'ila yaf ilu dan tidak ada isim alat ya fa'ila mulai maaf oh, yaf ilu ingat yaf ilu isim zaman makanya maf'i ya yaf'ilu maf'ilun yaf'alu maf'alun yaf'ulu maf'alun if'il maf'il if'al maf'al ingat itu contohnya hasibah ya mulai husbanan bab 5 fa'ilayaf alu ya mulai ya contohnya alima ya alima ya'lamu apa masdarnya ilman atau alman ya ilman ya mulai ya tidak ada PR toh aman berarti kan apa PR-nya yang bab 5 toh 4 bab 4 apa bab 4 atau 5 bab 4 cuman contohnya 2 nah, iya bab 5 itu kan sudah dikerjakan belum untuk latihan tadi itu memang sengaja nggak saya share itu apa tugasnya biar menghafal. Memang tujuannya itu yang penting hafal. Jadi tidak hanya pemahaman. Paham nggak hafal kurang bermanfaat. Ya kan bahasa itu walaupun paham kayak apapun tapi nggak hafal itu nggak bisa. Ya kan maka usahakan bisa hafal. Dan untuk bisa hafal bagaimana? Sering mengulang. Ya, sering mengulang. Jadi hafalan itu bukan kayak duit ya. Apa kayak duit itu?
sekali kita genggam itu jadi milik kita, enggak. Ya. Artinya sekali hafal enggak lupa-lupa, enggak kan. Sekali hafal besok harus diulang lagi kan. Seperti itu namanya hafalan. Dan semakin kita ulang, itu akan semakin kuat hafalannya. Nah, kalau kita sudah sampai pada titik kita enggak lupa, itu enggak usah dimurojaah, insyaallah sudah tahu sendiri. Kita kan enggak usah murojaah toh. Air kan enggak usah toh. Kita sudah tahu ini air. Ya kan? Kayak gitu. Jadi suatu ketika kita akan sampai pada titik di mana kita sebuah kata itu kita hafal yang tanpa kita murojaah pun suatu ketika kita mau mengungkapkan itu enggak usah mikir gitu loh. Gitu. Itu kalau kita sudah terbiasa gitu loh. Jadi kita tanpa mikir, tanpa buka kamus kita sudah paham. Kalau kita sudah seperti itu, biasanya nanti mengenal kosakata baru, enggak tahu kan? Kita cari di kamus, nyari sekali insya Allah hafal gitu. Ya kan? Kalau sudah terbiasa itu nanti misalnya kita buka kitab, kita ketemu kosakata kita nggak paham, ya kan? Kita buka kamus, oh ini maksudnya bacanya ini, artinya ini, ya itu insya Allah hafal terus. Walaupun kita nggak ngulang-ngulang kata tersebut gitu loh, ya karena kita sudah terbiasa. Seperti ibaratnya kita itu diberitahu benda, oh ini namanya air, oh ini namanya tisu, ini sudah suatu ketika kita enggak usah ngapal-ngapalin, enggak usah murojaah tisu gitu ya. Kita sudah tahu namanya apa? Tisu kan gitu. Ya. Maka di situ kita perlu banyak mengulang. Intinya seperti itu. Baik, sekarang kita murojaah bab kelima ya, bab kelima atau latihan bab kelima. Sudah dicari masdarnya? Jadi cari masdarnya belum? Belum ya? Yang sami'a apa masdarnya? Sam'an. So'ida? So'udan. Fahima? Fahman. Khoti'a? Khoto'an. Lahiko? Lahkon. Fariha? Farohan. Masdarnya farohan. Laiba? La'ban. La'ban atau lakban? Lakban. La'ban. Ghadiba? Ghadban. Ghadban. Fa'lan. Itu masdarnya. Khoto'an. Masdarnya khoto'an, khoto'. Di sini ada sebagian kalimat yang isim fa'ilnya itu tidak fa'ilun. Ya, tidak fa'ilun tetapi ikut rumus yang lain seperti contohnya farihun. Fariha. Fariha ini nanti isim fa'ilnya farihun pendek itu. Fa'ilun, farihun. Ya. Namun yang lain ikut fa'ilun. Baik, sekarang kita tasrif sami'a yasma'u sam'an. Yuk sama-sama. Sami'a yasma'u sam'an sami'un masmu'un isma' la tasma' masma'un. 6. Sami'a sigotnya apa? Sami'a sigotnya apa? Fi'lun madin. Artinya telah mendengar. Yasma'u fi'lun mudhari'un. Artinya
sedang atau akan mendengar. Sam'an masdar. Artinya mendengarkan. Dari tasrifan ini sami'a yasma'u sam'an sampai terakhir fiilnya apa saja? Yang termasuk fiil? Apa? Kalimat apa? Sami'a yasma'u isma la tasma. Itu fiil. Yang lain isim. Berarti yang isim apa saja? Sam'an, sami'un, terus masmu'un, masma'un. 4. Kan 8 toh? 8 fiilnya 4 berarti isimnya 4, enggak mungkin 5. Berarti songo ngono kan. Ya. Terus so'idayas adu masdarnya apa tadi? So'dan. Kita tasrif sama-sama. So'dan. Ya, aparnya sa'idun? Aparnya sa'idun? Yang naik. Mas'adun? Mas'adun? Waktu naik, tempat naik. Gak ada yang dinaiki. Ya. Apa terusan nih? Ya. Kalau su'ud, apa su'udan? Naik saja, naik. Baik, meja paling depan, fahima, belakangnya khoti'a, belakangnya lagi, lahiko, paling belakang fariha. Ya, paling depan apa tadi? Fahima, belakangnya khoti'a, belakangnya lagi lahiko, paling belakang fariha. Fariha tadi isim fa'ilnya bukan farihun, tapi apa? Farihun, cepat, pendek semua. Jadi masdarnya apa tadi? Farohan. Paling depan, silakan. Fahima. Abarnya mafhumun, yang dipahami. Jadi ada pertanyaan mafhum, apa artinya mafhum? Bisa dipahami, gitu kan? Ya, mafhum. Kalau apakah Anda paham? A'anta fahimun, gitu kan? A'anta fahimun, apa artinya? Apakah Anda paham? Jawabnya na'am, ana fahimun. Ya, saya paham. Ana fahimun. Man lam yafham? Siapa yang belum paham? Man lam yafham? Siapa yang belum paham? Baik. Sekarang belakangnya khoti'ah, silakan. Ya. Apa artinya khotoan? Khotoan? Salah. Kalau orang yang salah? Khotiun. Khotiun. Terus belakangnya lahiko. Silakan. Kok cuman terdengar huruf terakhirnya saja? Ya ulangi, lahiko, mulai. Lahiko. Baik, ulangi lagi. Jadi namanya amal jama'i itu memang nggak boleh egois. Memang apa? Kita harus memperhatikan kanan kiri, depan belakang gitu. Namanya amal jama'i. Yang mungkin kulino cepat ya harus
Ya, melihat temannya. Yang kulina lambat ya harus berusaha bagaimana ngejar supaya tidak tertinggal. Alhamdulillah. Lahiqa yalhaqu lahqon lahikon malhukon ilhaq. Amarnya apa? Ilhaq la talhaq malhakun. Ya diulangi, lahiqa. Belum kompak, pokoknya munine ngenteni saya muni tek gitu ya, itu baru bunyi. Ya. Lahiqa yalhaqu gitu ya. Tek antum bunyi, tek antum bunyi. Ajar kompak ini. Jangan langsung yal. Lahiqa, berhenti dulu. Yalhaqu. Lahkon gitu loh maksudnya. Jelas? Sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Sudah kompak. Nanti tinggal dilatih lagi. Paling belakang. Fariha, mulai. Ya. Kalau saya gembira, itu bahasa Arabnya apa? Saya gembira. Ana farihun. Ana farihun. Saya gembira. Enggak pakai sedang, enggak pakai telah kok. Saya gembira. Karena ana afrahui saya sedang bergembira. Tapi kalau saya gembira, ana farihun. Ana farihun. Jelas? Pakai isim fa'il gitu loh. Saya kan ana, gembira, farihun. Ana farihun, saya gembira. Seperti saya duduk, bahasa Arabnya ana jalisun, bukan ajlisu. Kalau ajlisu saya sedang duduk. Kalau saya duduk kan tidak dijelaskan kapan waktunya. Pokoknya saya duduk. Kapan? Ya pokoknya itu umum. Bisa telah, bisa sedang, bisa belum. Pokoknya saya duduk. Nah, kalau tidak jelas waktunya gitu berarti pakai isim. Ya toh? Ana jalisun. Itu. Ana jalisun. Kalau ana ajlisu itu saya sedang atau akan duduk. Nah ya, ana jalisun, saya duduk. Tidak boleh. Tidak boleh pakai masdar. Jadi pakai isim fa'il atau maf'ul. Jelas ya? Terus masih tersisa itu dua. La'iba yal'abu lakban. Itu baris pertama dan kedua. Ghadiba yakdobu godban. Baris ketiga dan keempat. Yuk mulai. La'iba yal'abu. Mulai. Apa artinya mal'ab? Tempat bermain. Saya bermain bola di tempat bermain. Ana la'ibun kurotal kodam fil mal'ab. Fil mal'ab. Ya dah? Fil mal'ab. Nah kan gak telah. Kan saya main bola, ininya kan gitu. Gak ada kata telah main bola. Kan itu kabar, ungkapan itu loh, sebuah ungkapan. Beda kalau saya telah bermain bola, maka pikir madhi. Laib tu korotal kodam itu kan, saya telah main bola. Atau saya akan main bola berarti al-abu korotal kodam. Tapi kan belum kita pelajari,
itu kan pakai tasrif lugawi, sementara kita belum, maka ya kalimatnya mesti yang sudah kita pelajari saja. Ya dah. Saya bermain bola, berarti ana laibun korotal kodami. Ya dah, ana laibun, saya itu bermain. Saya bermain di tempat bermain, berarti ana laibun fil mal'ab. Gitu? Fil mal'ab. Saya main di tempat bermain. Ya, kalau saya main di tempat tidur. Lah gojek karo anake kan iso wae. Apa itu? Ana laibun fil marqadi, yang tempat tidur kan isi makan. Tempat tidur ya apa? Isi makan tuh. Kan kita pakai ilmu tasrif. Lah iya tuh. Tempat tidur kan isim makan. Tidur bahasa Arabnya rokoda. Tempat tidur markodun. Ana laibun fil markod. Udah selesai. Ya. Terus meja 34. Apa tadi? Ghadiba yakdabu Qotban. Yuk mulai. Ya akhi, jangan marah. Bahasa Arabnya? Ya akhi, la takdob. Ya, la takdob. Ya. Kalau Muhammad atau Ali dimarahi. Ali makdubun. Maka ghairil makdubi alaihim walad dolin. Apa artinya ghairil makdub? Ya, ghairil makdub bukan orang yang dimurkai. Bukan kelompoknya, golongannya orang yang makdub alaihim. Ya, mereka dimurkai, dimarahi gitu kan. Makdub. Ini dari ghadiba ini, ghairil makdub. Maka al makdub pakai al. Yang kita tasrif ini kan tanpa al semua kan, nakiroh semua. Sudah sampai apa pelajaran Ustaz Abdul Adim? Nakiroh makrifat kan? Pas ini. Ya, nakiroh makrifat. Apa isim nakiroh? Umum. Makrifat? Jelas. Maksudnya umum jelas itu gimana? Sudah tertuju pada benda tertentu gitu ya. Kalau misalnya ini, saya mau beli pensil. Kata pensil itu nakirah atau makrifat? Nakirah, kenapa? Karena belum jelas. Pokoknya pensil yang mana kan belum jelas. Ya. Tolong ambilkan pensil ini. Makrifat, gitu ya. Alhamdulillah, udah paham. Si makrifat ada berapa? Ada? Apa ada 9? Apa ada 9? 9 kayaknya, 9 10. Kayak malah 10. Kayak anak kecil suruh milih yang belakang. Permen atau roti? Roti. Roti apa permen? Men. Permen atau roti? Roti. 8 9 kayaknya. 9 8. 8 mungkin ya. 8 9 7. Yang 8 itu mabni. Isim ma'rifat itu jumlahnya 7. Yang 8 itu isim mabni, pasal kelima. Ya. Sudah sampai nomor berapa dari 7 itu? Sudah selesai, Masya Allah. Sudah selesai dan sudah selesai dan sudah berlalu, tinggal kenangan. Itu bagus, masih bisa dikenang itu bagus. Nek belas itu kan repot. Baik. Selesai pasal kelima, lanjut pasal ke-6. Mudah-mudahan ini nanti pasal ke-6 selesai sama latihannya.
Tinggal pekan depan ulangan. Loh kita sekolah loh, ini kuliah loh antum. Wah, serius ini. Nanti ada rapotan gitu. Yang nggak ada cuma satu, pikniknya. Nggak ada piknik. Tapi kalau mau diadakan ya monggo. Tapi ada rapotan, ada ijazah insya Allah. Ini sekolah beneran ini. Baik. Pasal ke-6 judulnya fa'ula yaf'ulu. Apa maksudnya itu? Ini adalah tasrif untuk fi'il madhi yang ikut rumus fa'ula, yang tengahnya atau ainnya dhammah, mudhari'nya yaf'ulu. Fi'il madhi fa'ula mesti madhinya mudhari'nya yaf'ulu. Itu kemungkinannya cuma itu tok. Jadi kalau fa'ala itu ada 3 kemungkinan. Yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Fa'ila 2 kemungkinan. Apa dan apa? Yaf'ilu, yaf'alu. Kalau fa'ula 1 tok. Apa itu? Yaf'ulu. Sehingga kita tahu madhinya mesti tahu mudhari'nya. Sehingga contoh-contoh di sini misalnya najusa mudhari'nya mesti najusa mesti yanjusu itu. Tanpa harus lihat kamus pun sudah bisa. Karena kemungkinannya cuma 1. Kalau yang fa'ala itu harus ngecek. Misalnya kata apa ini apa ya? Yaktubu, yaktibu atau yaktabu, harus ngecek di kamus. Kalau yang fa'ula ini mesti mudhari'nya yaf'ulu. Fa'ula mudhari'nya yaf'ulu, masdarnya fu'lan. Nah, fu'lan di sini karena ngikuti contoh. Contohnya apa? Husnan. Ya, fu'lan husnan. Kemudian isim fa'ilnya fa'alun. Nah, isim fa'ilnya fa'alun, tidak fa'ilun. Walaupun ada contoh yang ada di bab ini yang itu ikut fa'ilun tetap ada. Tapi fi'il-fi'il yang ikut bab 6 ini mayoritas tidak fa'ilun. Nah, isim fa'il atau isim yang maknanya seperti isim fa'il tapi wazannya tidak fa'ilun itu dalam istilah shorof namanya apa? Sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Sifatun terlalu besar ini. Sifatun musyabbahatun. Ya. Shad. Sifatun. Ya. Musyabbahatun. Bismil fa'il. Nah. Sifatun musyabahatun bismil fa'il. Namanya sifat musyabbahah. Sifat yang mirip serupa dengan isim fa'il. Kenapa dikatakan mirip? Maknanya seperti isim fa'il. Karena apa? Artinya yang gitu, sama yang. Cuman kenapa tidak langsung disebut isim fa'il? Karena wazannya tidak fa'ilun. Isim fa'il itu kalau wazannya apa? Fa'ilun. Untuk yang fi'il 3 huruf. Jadi dia tidak disebut isim fa'il karena apa? Rumusnya bukan fa'ilun. Sehingga setiap isim yang maknanya pakai yang, ya aslinya 3 huruf, maknanya pakai yang, tetapi tidak fa'ilun. Makanya isim sifat musyabahah bismil fa'il. Untuk menentukan seperti ini, kita harus buka kamus. Sebuah kata itu ikut sifat musyabahah atau tidak, itu harus buka kamus. Hanya saja, sifat musyabahah ini biasanya ada pada fi'il-fi'il 3 huruf yang lazim. Lazim itu tidak butuh objek. Jadi sifat musyabahah ini berasal dari apa? Fi'il lazim. Apa fi'il lazim? Tidak butuh objek. Butuh objek.
Sehingga contoh-contoh fi'il di sini kan semuanya nggak butuh objek. Hasuna, baik, nggak butuh objek toh. Najusa, najis, nggak butuh objek. Beda dengan makan, mesti ada yang dimakan. Memukul ada yang dipukul. Melihat ada yang dilihat. Ya. Memotong ada yang dipotong. Menggaris ada yang digaris. Itu bukan lazim, namanya muta'addi. Namanya muta'addi. Ya. Ini biasanya dari fi'il lazim dan ikut bab 5 sama 6. Biasanya bab 5 sama 6. Kebanyakannya untuk fi'il ini adalah bab 5 sama 6. Lebih banyak lagi bab 6. Lebih banyak lagi bab 6. Jadi sifat musyabah itu rata-rata diambil dari fi'il madhi yang fa'ila dan fa'ula. Fa'ila dan fa'ula. Ya, kebanyakan dari fa'ila dan fa'ula. Sehingga kalau fi'il madhinya fa'ila itu nanti untuk menentukan isim fa'ilnya ya harus buka kamus. Ya, contohnya ini. Hasunayah sunu masdarnya husnan. Ini sekalian kita harus cari isim fa'ilnya. Ada yang bawa kamus Mahmud Yunus, kalau enggak coba kamus aplikasi. Ya. Cara mencari, tapi yang harus dari Indonesia Arab atau Arab Indonesia, harus bisa dua-duanya. Jadi bisa kita ketik. Jadi kita cari hasuna. Hasuna. Nanti akan muncul. Hasuna yahsunu menjadi baik atau baik. Nah, terus kita cari yang artinya dalam bahasa Indonesia yang baik gitu. Paham? Jadi kita ketik dulu versi fiilnya. Hasuna. Hasuna. Apa artinya hasuna? Ini kan mesti baik gitu kan? Berarti ini kan fi'il madhi, berarti telah menjadi baik. Terus kita cari ke bawah di terjemahan bahasa Indonesia itu artinya yang ada tulisannya gini. Yang baik atau yang bagus. Baru kita tarik ke kanan. Nah, nanti baru tertulis apa? Hasanun. Inilah yang namanya sifat musyabahah. Bingung? Bingung? Ya, saya yakin antum bingung. Ya, makanya mau saya ulangi lagi. Jadi kan pada bab 1 sampai bab 5 kan rumusnya setelah masdar apa? Setelah masdar rumusnya apa? Fa'ilun, isim fa'il. Lah bab 6 ini ndak gitu loh. Bukan fa'ilun tapi apa? Fa'alun. Tapi apakah mesti nanti fa'alun? Tidak. Jadi fa'alun ini hanya berlaku untuk hasuna saja. Kalimat yang lain seandainya nanti najusa harus nyari di kamus. Gitu. Sarufa harus nyari di kamus. Sa'ubah harus nyari di kamus. Nanti beda-beda. Sehingga nanti kita nyari apa? Paketannya masdar sama sifat musyabahahnya. Nanti kita cari sama-sama. Ya, kita ambil contoh dulu. Hasuna ini fi'il madhinya, mudhoraknya apa? Yahsunu. Mesti nanti yang ketiga masdar. Masdarnya husnan, berarti itu masdar. Setelah masdar kan isim fa'il. Untuk mencari isim fa'ilnya yang tidak fa'ilun, caranya ini loh. Ini sudah ketemu artinya dulu loh. Sudah ketemunya arti versi Indonesia loh. Terus kita geser, dicari artinya yang bunyinya yang baik gitu loh. Nah, setelah ketemu terjemahan Indonesianya, tarik ke kanan. Arabnya apa? Hasanun. Oh, berarti nanti setelah husnan, hasanun. Seandainya di situ tertulis hasinun, berarti itu yang dipakai gitu loh. Jelas? Lah kebetulan di sini setelah kita cari di kamus, ketemunya apa? Kalimat yang bunyinya yang baik, Arabnya hasanun. Berarti nanti tasrifnya hasunayah sunu husnan
hasanun, gitu loh. Bukan hasinun, tetapi apa? Hasanun. Sehingga di sini rumusnya ngikuti fa'alun. Menempati posisi isim fa'il. Menempati posisi isim fa'il. Makanya ini secara makna isim fa'il, tetapi secara bentuk bukan isim fa'il. Kenapa bukan isim fa'il? Lah rumusnya kan tidak fa'ilun. Kalau isim fa'il, fa'ilun. Jadi kalimat yang maknanya isim fa'il. Maknanya isim fa'il apa? Pakai yang baik. Gitu toh? Isim fa'il kan gitu toh? Yang baik. Jalisun, yang duduk. Ya toh? Raqidun, yang tidur. Dahibun, yang pergi. Hasanun, yang baik. Lah podo toh maknanya? Sama kan? Tetapi kok rumusnya tidak fa'ilun, maka namanya sifatun musyabahatun bismil fa'il gitu loh. Sifat yang serupa dengan isim fa'il. Maknanya sama dengan isim fa'il gitu loh, tapi bentuknya bukan isim fa'il. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita cari fi'il madhinya dulu, diketik. Terus nanti ketemu apa? Artinya. Terus kita cari ke bawah. Dicari yang ada yangnya, yang baik. Nah, tarik ke kanan, bunyinya ini hasanun. Oh, berarti inilah isim fa'il yang akan dipakai, hasanun itu. Jelas? Coba dipraktekkan ya, ini hasuna, ada ketemu belum? Saya pakainya ini kamus. Saya kamus Ristek Muslim itu ya. Ya, di situ kan sudah ada macam-macam, ada yang Indonesia Arab, Munawir juga ada Lisanul Arab juga ada, macam-macam. Satu aplikasi itu kamusnya ada banyak itu loh, bahkan situ ada Mufradat Al-Quran juga ada, Gharibul Quran juga ada. Yang saya gunakan itu, wallahu alam apakah itu yang terbaik, cuman saya itu pakainya, karena saya mudah pakai itu. Aplikasinya juga tidak besar gitu loh, maksudnya nggak menemuin tempat juga. Tapi sudah cukup buat saya. Barangkali bagi antum yang sering buka mungkin belum cukup, bisa download yang lainnya karena banyak sekali memang. Nggak bawa kamus. Jadi tujuan utama belajar tasrif itu apa? Tujuan utama kita itu bisa nyari kata sendiri gitu loh. Jelas ya? Kita bisa mencari kalimat mandiri dengan kamus. Tujuannya itu sebenarnya. Tujuan pokoknya. Nah untuk itu kan kita harus tahu asal usul sebuah kata gitu loh. Hasanun kan? Nah, sudah ketemu semua Hasanun? Ya. Baik, nanti akan kita aplikasikan pada contoh-contoh yang lain. Kita masuk ke wazan pokok dulu. Ya, kembali ke tabel. Jadi rumus tasrif bab 6 ini fa'ula yaf'ulu fu'lan. Nah, masdarnya fu'lan karena ngikut contohnya apa? Husnan. Berarti nanti kalau contohnya bukan hasuna, masdarnya lain lagi. Harus nyari kamus. Isim fa'ilnya fa'alun. Nah, ini nanti juga harus nyari kamus. Terus di situ kosong, ya itu tempat isim maf'ul. Maf'ulun di situ dikosongi karena apa? Karena tidak ada isim maf'ulnya. Isim maf'ul itu hanya dari fi'il-fi'il yang muta'addi, butuh objek. Sebenarnya tidak hanya di bab ini, bab 1, 2, 3, 4, 5 dan bab lainnya pun selama fi'il itu enggak butuh objek, enggak ada isim maf'ulnya itu. Kalau toh ada di dalam tasrif itu hanya sekedar apa? Pelengkap. Karena apa? Biasanya ada kok enggak ada itu kan gimana itu toh? Ya kan? Jadi biasanya randi duit. Biasanya randi duit oke mesti ya kaget. Bingung gitu. Sebaliknya biasanya duit orang di duit mesti ya ngeluh. Nah gitu. Ini juga saya khawatir nanti kalau ditiadakan nanti malah ngapalnya susah gitu loh. Makanya tetap saya cantumkan biasanya di sini. Maka itu apa? Fa'alun maf'ulun. Ya diberi aja, ditambah aja. Maf'ulun. Fa'alun maf'ulun gitu. Ditambahkan sendiri biar nanti tidak bingung.
Fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun maf'ulun. Amarnya uf'ul karena ngikuti mudhari. Yaf'ulu uf'ul, yaf'ilu if'il, yaf'alu if'al. Nah, zaman makan juga ngikuti karena la uf'ul la taf'ul maf'alun. Kalau yaf'ilu maf'ilun, kalau yaf'alu maf'alun. Enggak ada isim malatnya. Ulangi. Fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. Yuk sama-sama. Fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. Sekali lagi. Sekali lagi. Silakan dihafal 2 menit. Cukup ya. 2 menit berlalu. Meja paling depan tanpa lihat buku. Fa'ula mulai. Fa'ula yaqulu fu'lan fa'alun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. Baris kedua. Fa'ula yaqulu fu'lan fa'alun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. Sofun salis baris ketiga. Ulangi. Tunggu petok dulu ya. Paling belakang. Baik, kita sekarang masuk ke contoh. Hasuna. Contohnya di sini apa? Hasuna yahsunu, husnan, hasanun, mahsunun, uhsun, la tahsun, mahsanun. Ya, silakan sama-sama. Hasuna yahsunu husnan
Sekali lagi. Baik. Sekarang di sini ada 11 contoh yang lain. Ya, 11 contoh yang lain. Tugas antum mencari masdar dan sifat musabahanya. Kita bagi. Baris pertama najusa, syarufa, dan so'uba. Najusa, syarufa, dan so'uba. Baris kedua hasuna, soluha, dan sahula. Hasuna sudah ya, berarti soluha dan sahula saja. 2. Terus baris keempat, ketiga dulu ya, baris ketiga sakula, koruba, dan aduba. Terakhir 4 dan seterusnya ke belakang jamula, bauda, dan kathuro. Nyari apa tadi? Masdar dan sifat musyabahahnya. Seperti tadi contohnya. Jadi kalau masdar itu urutannya ketiga. Madhi, mudhari, masdar. Itu di kalimat yang ketiga itu masdar. Kalau sifat musyabahahnya nyarinya apa? Diarti, diterjemah. Yang pakai yang. Gitu. Kalau yang Arabnya yang fahuwa ya. Kalau yang Arabnya fahuwa. Maksudnya? Yang psikologisnya Pak. Kan kalau bahasa Indonesia yang. Kalau yang Arab kan fahuwa. Ya biasanya gitu.
Maju baris pertama siapa yang mewakili? 1, 2, 3. Mas Idat barangkali satu kalimat. Najusa dulu. Masdar sama sifat musyabahnya 2 kalimat. Langsung ditulis kalimatnya aja. Berarti yang pertama masdar, yang kedua sifat musyabahah, gitu aja. Ya. Kedua. Terus. Pak Bambang. Syarufa. Kalau mau yang gede. Baris kedua sekalian persiapan. Mewakili maju, soluha dan sahula. Mas Agung atau Pak Gumilar yang maju? Oke. Sauba. Nah. Sauba. Langsung masdarnya apa? Sifat musyabahnya apa? 2 kalimat aja. Ya. Baris kedua. Silakan mewakili. Soluha. Pak Adi. Silakan maju. Soluha. Nah, cukup. Satu. Enggak, satu lain lagi. Cukup satu aja. Ya, masih satu. Sahula ya. Maju. Paling gampang ini sahula. Maknanya maksudnya. Mudah. Yuk. Zarin. Yuk, maju. Yeah.
Ya. Kita koreksi dulu ya. Najusa. Najusa yang jusu masdarnya. Najasatan, ada yang ketemu lain? Ya, najasah, najasatan, itu ya. Sifat musabahnya najisun, najis, najisun. Nasibnya ini najusa yang jusu, najasatan, terus najisun. Bukan najasun tapi apa? Najisun. Manjusun terus unjus, tanjus. Baik, yang kedua sarufa. Sarufa ya sungguh masdarnya. Sarofan ada, sarofatan juga ada. Sarofan, sarofatan. Ya, kita pakai sarofan yang sudah tertulis di sini. Sarofan terus syarifun. Ya, betul, syarifun. Syarif. Ya, syarifun. Jadi sarufa yasrufu syarofan syarifun. Bukan sarofun tapi apa? Syarifun. Masrufun terus usruf. Yang ketiga, saubayas ubu masdarnya apa? Masdarnya su'ubatan. Masdarnya su'ubatan. Masdarnya su'ubatan ini masdar ini. Nah, masdar. Isim fa'ilnya atau sifat musabahnya sokbun. Bukan subun tapi apa? Sokbun. Balik ya. Sokbun. Jadi so'ubayas ubu so'ubatan terus sokbun. Bukan so'abun tapi apa? Sokbun. Itu nasihatnya. Mas'ubun us'ub latas'ub mas'abun. Terus soluha. Soluha itu artinya apa? Itu bukan sokbun berarti. Ya, sokbun. Ya, sokbun bukan subun tapi sokbun. Jadi tidak katakan Bisa sokban, bisa sokbun. Tapi ketika kita nasrif sokbun saja. Nanti bacaannya ketika isim fa'il kan sokbun. Tapi ketika sudah kita belajar nahwu bisa sokban, sokbun, sokbin. Tapi ketika masdar kan sokban. Ini kan bukan masdar. Sokbun. Tanwin. So'ubayas ubu so'ubatan baru sokbun mas'ubun us'ub latas'ub mas'abun. Selesai. Jadi tambahkan aja di samping apa itu, di samping mufradat atau kosakata daftar contoh itu biar kalau murojaah gampang. Dan seperti ini memang harus hafal. Kalau nggak hafal ya nggak bisa. Sekarang soluha. Soluha yasluhu masdarnya. Ayo. Solahan, solah. Isim fa'ilnya, sifat musabahnya solihun. Orang soleh itu. Solihun sudah sering tuh? Ya. Soleh. Solihun. Ini salah ya? Betul? Solihun. Berarti ini isim fa'il beneran ini. Gitu? Fa'ilun. Nah, ini isim fa'il, bukan sifat musabah. Kalau ini langsung isim fa'il. Apa artinya? Yang soleh itu Bang, yang pantas loh. Orang yang pantas, orang yang pas. Kalau orang soleh itu orang yang pas. Pas dengan apa? Pas dengan kehendak Allah. Ya kan? Ibadahnya ya pas, akhlaknya ya pas. Pokoknya itu orang soleh. Terus tasrifnya apa tadi? Soluha yasluhu solahan solihun masrufun usruf latas
suhulatan. Salah kata ya. Ini suhu ini. Ya. Suhu lah. Ya, suhulatan. Terus sahdun seperti sabun tadi. Seperti sabun. Saubayas uhu sohobatan sokbun sahulayas hulu suhulatan sahdun sahul yang mudah sahdun sahdun terus mashulun ushul latashul mashadun ya selesai. Terus kalimat berikutnya perwakilan siapa ini? Sekarang sakula. Padahal sakula berat, ini paling berat ini. Artinya berat. Yang sudah persiapkan tasrifnya. Kelompok 1 segera persiapkan tasrif istilahinya 3 kalimat tadi. Apa tadi? Najusa, sarufa, sauba. Boleh ditulis, boleh enggak? Apal enggak usah ditulis. Baris kedua, soluha dan sauba. Ayo. Koruba siapa maju? Baris ketiga, koruba. Ya, samping kirinya maju. Yang maju tadi. Enggak. Baju merah. Yuk, koruba. Terus yang aduba samping kirinya lagi. Ke kiri lagi. Aduba. Aduba itu apa? Tawar. Tawar itu yang seger loh, bahasa kita seger. Air ini seger, al-ma'u adbun. Air itu seger. Ya, korobatan, ya bagus. Koribun, lanjut. Sampingnya lagi. Ya. Paling belakang ya, silakan maju. Dihapus paling atas. Menghapus. Tolong dihapus yang 3 dari atas. Ya, 3 dari atas, 3 baris dihapus semua.
Yuk silakan lagi. Jamula. Ya. Bauda, dan Baidun. Terakhir, satu lagi. Silakan. Mas Muhammad Saifuddin. Katsura. Katsura. Jazakumullah khairan. Khalas. Ya. Mulai dari sakula. Sudah selesai, Pak? Ya, sakula. Sakula yaskulu masdarnya sikolan atau sikolun, boleh sikolun, sikolan. Terus sakilun. Nah, sakilun. Ya, betul. Tasrifnya sakula yaskulu sikolan sakilun. Terus maf'ulun. Koruba dekat, koruba yakrubu, korobatan atau kurban, ya boleh kurban. Kita pakai ini karena sudah ditulis korobatun, korobatan. Terus koribun, yang dekat. Aduba yakrubu, udubatan, adbun, ya betul, adbun, yang tawar, yang seger. Kasura yaksuru, kasrotan, kasirun, ya. Terus jamulaya jemulu, jamalan, jamilun, betul. Ba'udaya ba'udu, budan, ba'idun. Alhamdulillah. Selesai. Ini ba'id apa? Terus kasura? Kasura tadi apa? Oh sudah ya, yang paling bawah tadi ya. Baik. Ada pertanyaan? Jadi kalau dilihat dari tadi yang kayak suhubatan, kemudian suhulatan, mudubatan itu biasanya fa'ilnya jadi adbun, sohbun, Biasanya, tapi nggak mesti gitu. Nggak mesti. Biasanya tapi tidak mesti. Baik, meja paling depan, Najusa nomor 2, Soluha nomor 3, Sakula nomor 4, dan paling belakang Jamula. Ya, Jamula. Tapi ditulis dulu ini.
Karena kan antum nyarinya cuma 3 toh. Maksimal 3. Yang lain kan tidak nyari, harus lihat di papan tulis. Yang bukan bagiannya kan tidak nyari toh mesti. Siap ya? Meja pertama. Najusayan jusu, silakan. Najusayan jusu najasatan najisun manjusun unjus latan jus manjasun. San. Terus soluha baris kedua. Ya, maslahun bukan maslohun ya. Maslahun. Sakula silakan. Ketiga. Ya mulai sakula. Sakilun, maskulun, uskul, lataskul. Paling belakang jamula. Majamulun pakai isim fa'ul. Ulangi. Jamula. San. Ada pertanyaan ikhwas? Dengan demikian bab 1 sampai bab 6 selesai. Ini kelompok 1 dari 4 kelompok yang ada. Kelompok 1 kelompok fi'il apa ini? Sulasi mujarrad. Apa sulasi mujarrad? 3 asli. Ya, 3 asli. Setelah ini kita akan masuk fi'il 3 plus. Ya, 3 plus. Kenapa fi'il harus ditambah? Jawabnya untuk mendapatkan makna yang lain. Seperti contohnya dakhola masuk, kalau ada khola memasukkan. Qata'a memotong, kalau qatta'a memotong-motong. Jadi untuk merubah makna itu loh, mendapatkan makna yang lainnya. Seperti alima tahu, kalau a'lama a'lama memberitahu. Ya kan? Memberitahukan. Kalau allama menjadikan tahu alias ngajari. Kalau ta'allama cari tahu alias belajar. Nah gitu. Jadi kan alima itu tahu. Kalau a'lama memberitahu. Kalau allama menjadikan tahu alias ngajari. Kalau ta'allama mencari tahu alias belajar. Gitu. Ustaz, apa tiap bab punya makna sendiri gitu? Ya, rata-rata seperti itu. Tetapi untuk maknanya memang akhir ujung-ujungnya ya harus buka kamus. Ujung-ujungnya tetap buka kamus. Tidak bisa dipastikan. Nggak bisa. Cuman keumumannya itu, keumumannya maknanya ini gitu. Keumumannya ini, cuman tidak mesti maknanya seperti itu. Insyaallah nanti akan kita pelajari di babnya. Baik wah, persiapan pekan depan ulangan bab 1 sampai bab 6.
tasrif istilahi wazan dan contoh, termasuk contoh-contoh yang ada di bawah itu ya, di tabel-tabel itu, bawahnya itu. Yang jelas ya tasrifan mesti ulangannya gitu kan. Misalnya kata bayat tubuh, amr dan zaman makannya apa itu kan? Enggak tulis. Itu aja. Enggak harus hafal. Harus hafal. Saya gunakan kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari saja. Ya kan? Artinya ini apalnya sudah top gitu loh. Ini bisa hafal, insyaallah bab 1 sampai bab 6 wazan dan contoh-contohnya apalnya sudah top. Artinya insyaallah kalau sudah hafal, belajar selanjutnya insyaallah lebih mudah. Gitu. Termasuk nanti bentuk soalnya mengharokati dan menentukan sigotnya. Saya buat kalimat gundulan, antum beri harokat, terus sigotnya apa? Kayak kemarin itu latihan itu. Ya. Sama merubah. Saya tulis madhi mudhari, antum sebutkan apa itu? Amr, zaman makan. Terus mungkin isim alatnya apa, dan isim maf'ulnya apa, sifat musabahannya apa, itu kan. Najusa, sifat musabahannya apa. Nah, kalau begitu harus hafal, tidak harus, tapi jangan lupa itu aja intinya. Ya, nggak harus hafal, yang penting pas gunakan nggak lupa itu aja ya. Ya. Ada pertanyaan nih, Pak? Siap ya? Bina sahih semua. Iya, yang sudah kita pelajari bina sahih. Jadi kita prinsipnya kita mutkinkan dulu yang sahih, karena itu yang mudah. Yang mu'tal yang ada huruf ilatnya itu lebih susah. Artinya kita belajar itu kan mesti dari yang mudah dulu. Mudah dulu, itu sudah kokoh, tambah lagi gitu ya. Baru ngurusi yang sakit-sakit. Bener loh, ngurusi orang sakit itu susah loh. Demikian juga ngurusi huruf sakit ya susah. Ya kan? Kalau ngurusi huruf sakit itu kadang-kadang harus digonta-ganti gitu. Aslinya hidup dibuat mati kan gitu. Ya toh, aslinya harokatnya ini harus dirubah, macam-macam itu. Jadi menyesuaikan kondisi. Orang sakit kan gitu. Orang sehat itu lapar, ketika lapar udah dikasih apa aja sih sikat habis itu. Ya kan? Tapi orang sakit. Ya kan? Ya, pilih-pilih pun itu, yang dipilih pun belum tentu dihabiskan. Ya kan? Apalagi nggak disuruh milih, kan? Ini susah. Intinya ngurusi yang sakit sama yang sehat itu lebih mudah yang sehat insyaallah ta'ala. Ya demikian kita cukupkan. Silakan dimurojaah. Jadi tidak ada tugas. Tugasnya cuma apa? Menghafal. Cuman menghafal dari bab 1 sampai bab 6. Wazan dan contoh. Ya, insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Kita break dulu salat maghrib, insyaallah kita lanjutkan setelah salat maghrib dengan materi fikih. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin.